Desa Madukondor. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita dapat bertemu secara tatap muka, secara langsung dalam acara uji publik daftar pemilih sementara pemilu tahun 2024 BPS Desa Madukondor. Mungkin terima kasih atas kerawuhan panjenengan semua. Untuk Ketua RW, mungkin kami akan memperkenalkan diri dulu karena kita baru pertama kali secara langsung bertatap muka. Perkenalkan, kami Syukur Chandra Setiawan selaku Ketua BPS Desa Madukondor, kedua Mas Nanda Mahendra Haji anggota BPS, dan yang di sana adalah Mbak Safina anggota BPS Madukondor. Dan untuk sekretariat BPS Niko wonten Mas Carik, Mas Sandi, kalian Mas DS Winoto. Dan untuk Bu Indah, malam hari ini beliau izin karena ada keperluan di luar kota. Nanti Bapak Ibu, kami nyuwun bantuan ibu panjenengan semua terhadap uji publik menika. Kita butuh tanggapan dari panjenengan dari hasil DPS dan dari hasil coklit teman-teman Pantarlih kemarin. Kita sudah memperoleh sebuah data, yaitu daftar pemilih sementara, dan ini pun DPS tersebut masih diteliti lagi. Tujuan uji publiknya adalah meneliti kembali setelah tanggal 14 Maret 2023 sampai nanti tanggal 2 Mei 2023 itu apakah ada yang pindah, ada yang meninggal, atau yang baru gitu. Jadi data per kami kemarin per tanggal 14 Maret 2023. Mungkin kami sudah tak lupa mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami selaku BPS Desa Madukondor ada salah dan tingkah laku kami memohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami tujuan acara pada malam hari ini yaitu kami meminta tanggapan dari panjenengan semua, dari warga Desa Madukondor yang panjenengan wakili RW, dan kami minta masukan apakah pada panjenengan ada yang pindah, ada yang meninggal, atau ada yang baru. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua BPS Desa Madukondor. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu tanggapan peserta uji publik yang akan dipimpin oleh Saudara Nanda. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung mawon. DPS sudah ada di tangan Pantarlih. Dimohon untuk meneliti apakah ada pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, atau karena ini tidak ada NIK dan NKK-nya, kalau untuk data kemungkinan belum bisa, karena dapat dari KPU berupa PDF langsung dan juga itu copy print. Jadi saya bacakan lagi hasil DPS yang diberikan oleh yang turun ke BPS dari TPS 1. Ini kalau tak lihat direkap aja gimana Mas? Daripada lihat yang PDF saya banyak sekali ya.
ya. 24. Jelas 24. Jadi begini saya berharap ya, kalau kita belum tahu datanya, kita belum bisa itu kita di sini kelihatannya cuma hasil. Karena apa, kita tidak tahu persisnya. Kalau kan ini disebarkan dulu, atau barangkali sudah disebarkan ke masing-masing RT di papan pengumuman atau menetap itu, kemudian baru dibaca direkam oleh warga, sehingga kita bisa melihat kondisinya bagaimana, ada yang terdaftar atau belum, kan kita sudah lihat. Nah, ini kan kita belum tahu. Kalau dibacakan semua apa mungkin, kan nggak mungkin. Nah, ini kan menjadi lanjut ketika kita mau uji publik gitu. Dan saya ini mohon maaf saja, hanya koreksi saja ketika nanti ada substansi, mestinya kita diberikan materi dulu, ya Kak, setiap 2 hari sebelum kita sudah diberikan materi, kemudian kita bisa koreksi apakah ada yang belum masuk, apakah ada yang sudah meninggal dan sebagainya, itu kita bisa melihat itu. Tapi kalau tidak bisa, tidak ada apa materinya kan, tidak mungkin kita bisa koreksi. Mohon maaf ini ya, hanya koreksi saja sehingga kita bisa lebih baik gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Untuk DBS itu sebenarnya sudah kami tempel di angka desa. Menurut sudah tergambar. Terus ini untuk DBS juga sudah kami informasikan kepada pantarlih per TPS masing-masing. Dan untuk wilayah penjaringan RT 5 itu ada Mas Arpen, Pak Lugito, Mas Arif, Mas Danu, sudah ada 5 pantarlih Bapak. Nah, mereka beliau-beliaunya sudah kami informasikan juga. Beliaunya juga punya datanya, beliaunya sudah ada. Nah, ini kami meminta dari pendengar itu per tanggal 14 sampai hari ini, itu apakah ada yang meninggal, ada yang pindah, atau yang masuk ke Desa Maridodo, atau untuk wilayah penjenengan. Kan biasanya pun ada laporan di kalau ada yang meninggal, ada yang tidak, misalkan ada laporan masuk ke penjenengan. Tapi nanti kalau teman-teman pantarlih insya Allah sudah bisa memahami, dan kan warga yang mengerjakan 2 bulan yang lalu beliau mengerjakan mana aja yang pindah, mana aja yang masuk ke Maridodo. Terima kasih. Ya Pak, melanjutkan dari Mas Chandra ini kan uji ini kan nanti ada pleno sampai tanggal berapa Mas? Plenonya tanggal 2 Mei ya Pak. Nah, tanggal 7 Mei. Nah, nanti setelah ini mungkin akan apa namanya Mas di per RT ya, atau di per TPS Pak. Jadi ini dari tingkat Pak RW habis ini turun ke ke TPS masing-masing ya. Nah itu masih ada jarak sampai tanggal 7 Mei. Begitu Pak. Jadi ada kalau dulu kan kita artinya kalau ketika kemudian ada orang masuk atau orang mendapur, karena kita juga karena di orang tempat itu jauh ini hanya saja. Jadi kita nanti biar tidak apa namanya tidak semacam ada melanjutkan Bapak ya, dari TPS 1 ada 286 pemilih, sejumlah 136 laki-laki dan 150 perempuan.
Kemudian di TPS 2 itu ada 294 pemilih, 151 pemilih laki-laki, 143 perempuan. Kemudian di TPS 3 kemudian di TPS 4 ada 292 pemilih, laki-laki 144, kemudian perempuan 198. Di TPS 5 ada 291 pemilih, 136 laki-laki, 155 perempuan. Di TPS 6 ada 283 pemilih, 134 laki-laki, 149 perempuan. Terus di TPS 7 ada 293 pemilih, 155 laki-laki, 138 perempuan. Di TPS 8 ada 231 pemilih, 112 laki-laki, 119 perempuan. Kemudian di TPS 9 ada 133 pemilih, 259 pemilih, 133 laki-laki, 126 perempuan. Di TPS 10 ada 224, 103 laki-laki, 121 perempuan. Kemudian di TPS 11 ada 291 pemilih, 145 laki-laki, 146 perempuan. Di TPS 12 ada 291 pemilih, 140 laki-laki, 151 perempuan. Di TPS 13 263 pemilih, 125 laki-laki, 138 perempuan. Kemudian di TPS 14 ada 228 pemilih, 109 laki-laki, 119 perempuan. TPS 15 285 pemilih, 143 laki-laki, 142 perempuan. Di TPS 16 ada 281 pemilih, 151 laki-laki, 140 perempuan. Di TPS 17 ada 278 pemilih, 136 laki-laki, 142 perempuan. Kemudian di TPS 18 ada 288 pemilih dengan laki-laki 140, 148 perempuan. Di TPS 19 ada 293 pemilih, 150 laki-laki, 143 perempuan. TPS 20 ada 267, 134 laki-laki, 133 perempuan. 207 TPS 21 ada 272 pemilih, 141 laki-laki, 131 perempuan. Di TPS 22 ada 292 pemilih, 147 laki-laki, 145 perempuan. TPS 23 290 pemilih, 145 laki-laki, 145 perempuan. TPS 24 ada 214 pemilih, 103 laki-laki, 111 perempuan. Dengan jumlah total TPS di Kelurahan Matubunda ada 6.580 pemilih, dengan laki-laki 3.243, perempuannya 3.337 maaf. Dari TPS ini di jumlah ini dari TPS 1 atau TPS yang lain ada yang meninggal atau ada yang pindah. Di TPS 19 ya, ada yang meninggal 1. Terus Bapak dari RW berapa Pak? RW 7 yuk. Yang pertama saya dari gampang ini dari tanggal 5
sementara baik di fraksi-fraksi di kami maupun laki-laki maupun perempuan kami TPS 23 dari blok itu jadi pertanyaan kami supaya ini dimungkinkan juga lebih cepat. Terkait yang pertama mutasi, ya. Mutasi baik datang maupun tidak, dokumen juga. Nanti kan mestinya dari laporan RT sampai ke 2 ini nanti akan berjalan. Akan berjalan. Nanti yang kami sampaikan kami melalui seluruh urusan sendiri. Yang kompetensi ke RT. Yang pertama itu nanti mungkin Bapak RT nanti bisa mengatakan ke RT. Ini kan sekarang kita pasti sampaikan dari BPS. Yang kedua tadi saya ingin ngerti aja, kita di RW itu atau bahkan nanti di RW yang lain terkait dengan usia potensi 17 sampai 14 Februari ini kelihatannya belum. Nanti tolong ini mau sampaikan kepada ketua RT bagi yang usia potensi 17 boleh tak sampai tanggal 14 Februari ya. Kalau tidak ini dulu nanti kalau sampaikan sampai ke KPU biar KPU sampai ke KPU untuk turun ke bawah dalam arti untuk terkait bagi yang bisa 17 nanti akan menjadi pemilih itu pastinya akan menambah kalau menambah di DPS atau nanti saat sekali proses DPT misalnya seperti itu. Itu nanti perlu disampaikan dari KPU dan kepada KPU mungkin disampaikan nanti pada saat pemilih nomor di KPU dia kita kalau nanti sampaikan saja harapan dari RW itu sampai harapannya nanti jatuh ke bawah sampai tidak kurang untuk utang itu bagi yang 17 itu ya nanti dari kurang atau bantu menyampaikan undangan sampai ke adik-adik kita, anak-anak kita yang juga bisa pada saat tersebut. Misalnya besok pada tanggal 1 Mei kita perlu coba dari KPU akan mengeluarkan mungkin nanti di kecamatan kembali desa maupun nanti terhadap personel yang ada di KPU. Mungkin itu beberapa yang penting. Mutasi nanti akan berjalan terus mas, akan berjalan terus. Mungkin nanti ya nanti paling tidak dari RT RW sampai tingkat kelurahan akan membantu mutasi pastinya akan terus berjalan. Makanya ini memang kerja yang luar biasa juga dari BPS. Paling tidak kami menurut juga yang ketiga apa namanya DPS intinya yang adanya sampai ke tingkat RW paling tidak sepertinya kami bukan di papan atau syukur-syukur kalau memang dimungkinkan software sebenarnya bisa kami software ke kami kirim ke RT akan menanggapi respon mana-mana yang kelewatan misalnya seperti itu. Tapi mau ini karena waktu ya paling tidak kami akan ya sekarang membantu ini kerja luar biasa dari kerja negara ya kami bisa membantu mungkin itu matur mas terima kasih Bapak RW dari RW 7 tanggapan dan kritikan kami terima dan sebagai introspeksi kami dan juga terima kasih Bapak RW tadi kritik dan saran juga memacu kami untuk lebih bersemangat lagi dan lebih keras lagi dan untuk menjawab untuk potensi pemilih ya Pak umur 17 tahun apa namanya ya nanti kami sampaikan sama ke PPK kemudian ke KPU bahwa potensi pemilih baru ini nanti agar bisa tersampaikan ke KPU dan kemarin juga dari data yang turun sebelum coklit itu juga ada yang juga ada potensi pemilih baru yang sudah ada di data dan mungkin kalau ada yang kurang dengan coklit berjalan kemudian nanti ada pemilih baru dan alhamdulillah semoga apa namanya coklit kemarin juga hasilnya maksimal. Terima kasih Bapak RW Tujuh ya, Bapak Suwon. Ada yang lain mungkin tanggapan? Oh ya Pak, untuk RW 7 Pak,
Ya, kemarin ini belum belum dapat pasti tentang TPS ya, TPS Pak, karena TPS 23 tempatnya. Kemarin gimana Mas? Nah kemarin waktu Pilgub itu kami hubungi beliau, katanya tempatnya itu untuk gudang atau berwajib. Terus nanti untuk kelanjutannya kami minta tolong bantuan penjaringan paling enggak nanti nembusi beliaunya agar bisa untuk jaringan 4 TPS. Kan sementara untuk RW 7 itu gabungannya sama RT 5 RW 5 Pak. Maka berhubung di RT 5 itu sudah ada TPS dan kami kan tidak memungkinkan untuk satu RT ada 2 TPS, kan harus pindah ke tempatnya jenengan. Kemarin sementara kami tulis di RT 5 tempatnya yang strategis. Maka terus ini nanti kemungkinan ke depan nanti tempatnya di RW 7 tempatnya monggo kami bebas, nanti kami komunikasi kali penjaringan itu nanti tempatnya yang ada di mana, yang strategis di mana, yang representatif di mana. Iya, matur Pak Ketua TPS. Yang prinsip dalam pelaksanaan nanti untuk menjadi TPS mestinya yang dari sisi pertimbangan yang kita ya sudah ada terlalu banyak, nantinya penyelesaian pada saat pemungutan suara juga pertimbangan waktu juga kasihan dan sampai terjadi pada pemilu yang lalu. Karena yang nama perlu sampai dini hari akhirnya fisik dan pemenuhi akhirnya juga meninggal. Ini prinsip nanti jadi pertimbangan dan kami akan membantu nanti dengan pemiliknya tidak tahu tugas negara kita demokrasi yang coba kami sampaikan. Kalau nanti suratnya aja nanti suratnya. Kalau nanti memang ya saya prinsip akan membantu nanti. Ini kedua berdarah RW saya. Kemarin karena beberapa bulan yang lalu karena keluar kota karena ibunya sakit. Jadi coba nanti saya komunikasi. Kalau memang nanti ada alternatif lain coba nanti kami sampaikan kepada Ketua RT nya di kami. Maka kita membantu. Semuanya lancar. Terima kasih Bapak. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, monggo dirahati dulu Senin biar agak adem dingin karena hawanya sudah dingin sekali. Ada pertanyaan selanjutnya mungkin dari Mas Sigit atau terima kasih Pak yang memberikan. Jadi dari hasil DPS ini dengan rapat pleno menurut catatan saya ada 7 TPS yang memiliki perbedaan. Jadi perbedaan ini di TPS 4, 6, 7, 14 itu memiliki pengurangan 1. Kemudian di TPS 8 ada penambahan 1. Jadi dari 230 menjadi 231. Kemudian di TPS 15 ada pengurangan 2. Kemudian di TPS 24 ada pengurangan 2. Saya ingin minta penjelasan dari TPS tentunya dari rapat pleno dengan hasil DPS ini kenapa terjadi perbedaan. Jelas itu kalau perbedaan ini alhamdulillah ya di Kelurahan Antibondo TPS-nya pemilihnya tidak sampai 300 lebih, bahkan ada di kelurahan tetangga kita itu melebihi 300 masalah baru bagi mereka. Yang jelas itu saya ingin menjadi kenapa terjadi perbedaan. Kemudian perbedaan ini saya ingin kalau diperbolehkan saya ingin minta guiding-nya kenapa itu terjadi perbedaan itu. Jadi koreksi bagi kita termasuk yang disampaikan Pak RW tadi uji publik ini memang harapan kita itu ditempelnya itu DPS tidak hanya di kelurahan
tidak semua orang pergi ke lurahan, mungkin bisa ditempel di pos kampleng yang notabene tidak semua ini, tidak mungkin TPS berapa saja yang di pos kampleng itu, atau di tempat calon menjadi TPS-nya itu nanti Pak RT, masyarakat akan lebih mengenal, akan lebih mengerti, sambil bulan, sambil lewat itu bisa lihat nama saya sudah terdaftar di situ atau tidak, atau menjadi informasi tambahan terutama pejabat publik, Pak RT, Pak RW itu mengetahui, oh ini ternyata sudah pindah, nanti kita akan memudahkan PPS untuk mereka ulang lagi. Kemudian tolak ukur, kalau menurut saya pribadi, tolak ukur uji publik ini seperti apa? Jadi kalau hanya di kelurahan sama medsos mungkin ya, itu kurang efektif karena tidak semua orang yang pertama pergi ke kelurahan. Pergi kelurahan mesti tentunya ada kepentingan, tidak mungkin untuk melihat nama saya sudah ada di DPS atau tidak. Medsos juga tidak semua memegang medsos. Tetapi kalau nanti ditempel itu di TPS, kalau TPS atau bahkan di masjid, itu akan menjadi lebih efektif menurut kami. Saya sepaham dengan bapak-bapak dari Pak RW atau Sulit, Mas. Terima kasih Bapak DPD. Matur suwun banget kritik, saran dan teguran selama kami bekerja. Tidak dirinya memberikan kami semangat untuk bekerja lebih keras lagi. Ya, langsung menjawab saja. Ketika ada perbedaan sekitar 7 TPS, ya, ini sudah saya tampilkan bayangannya. Ini rata-rata ketika ada perbedaan ini ada yang pindah domisili, Pak Suki. Kemudian setelah dilakukan umrah ternyata banyak pemilih yang berada di lokasi khusus atau di lapas. Itu sekitar berapa ini? Sekitar 7 orang yang ternyata di lapas. Kemudian yang pindah domisili ada 2 orang dari TPS 7 dan TPS 24. Jadi tidak kelihatan ya Mas? Ya. Ini ada Mas, ini dari TPS 4 ada Mas Sulit, itu alamatnya Nampan. Nah, ini di lokasi khusus atau di lapas. Kemudian Sarwono ini juga di TPS 6 ini juga di lapas. Kemudian Margono kemarin saya konfirmasi ke Pantarlih, ternyata sudah pindah di Klaten. Jadi di sini belum diupdate, tapi di sana sudah terdata. Jadi ketika ganda sudah dieksekusi oleh KPU Kabupaten. Kemudian ada Brian dari TPS 8 juga lapas. Kemudian Syahid juga di lapas di TPS 14 dengan. Kemudian Eko Lanjar di TPS 15 sama Setiawan juga TPS 15 ini juga di lapas. Kemudian nah ini di TPS 24 ini ada Cusanti, ini juga pindah. Kemudian dari ada lagi yang Daniel Kristanto ini di lapas, ya. Dari lokasi khusus. Nah, pada saat prosesnya ini, Pak Sugi. Jadi ketika kita mau unggah sidaring itu ada ya, mungkin ada yang nyantol, ya mungkin ada huruf yang salah. Kemudian setelah diupload ada ganda antar provinsi, kemudian ada ganda antar kecamatan, bahkan ada setelah diupload ada NKK yang invalid. Dan eksekusi tersebut itu hanya ada di KPU Kabupaten. Jadi TPS hanya setar, kemudian di sana diolah, kemudian ada ganda turun lagi gitu. Terus apa yang kedua tadi Mas? Yang disebar ya Pak? Ya. Mohon saya dijawab. Uji publik ini sebenarnya tidak hanya di forum ini saja Bapak. Jadi kita juga turun ke masyarakat, kita memanfaatkan
kegiatan warga seperti rapat RT atau rapat RW atau kegiatan pengajian atau kegiatan yang lain. Jadi kita bersosialisasi di situ dan itu untuk DPS itu bisa dicek melalui cek DPT online ya mas. Cek DPT online itu bisa untuk mengetahui apakah nama dari pemilihan sudah masuk ke DPS atau tidak. Insya Allah setelah forum ini nanti kita juga akan terjun ke masyarakat nanti kira-kira yang mana akan dalam waktu dekat akan mengadakan kegiatan di RT RW masing-masing gitu. Melanjutkan insya Allah setelah uji publik ini nanti banyak valid data yang mungkin masuk lagi ke kami, ke TPS, dan nanti kita ubah ke KPU biar nanti diproses, dan ketika nanti setelah pleno itu benar-benar valid, tidak ada yang tertimbang dan tidak ada yang tercoret. Harapan kami seperti itu. Dengan uji hukum ini ya mungkin waktu dekat kami akan berkeliling Pak, dan juga menyebarkan nanti di mungkin lokasi-lokasi vital dan juga lokasi calon TPS di setiap RT atau RW. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oh ya, monggo Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kita Bapak-bapak, Ibu, tahu saya ketua RPS, ketua RW 2 untuk ada message pesan dari warga kami Pak. Satu, di RT 4 itu minta TPS-nya itu jangan di RT atau RW lain, artinya tempatnya minta yang di lokasi di RT 3 dan 4 itu di TPS 5. Nah, warga kami itu mintanya jangan di TPS 6 gitu. Namun saya belum bisa menjawab. Secara implisit saya paham bahwa satu TPS itu maksimal ada 300-an ya. Nah, karena kalau misalnya 2 RT itu di TPS 5 itu maksimal sudah ada 300-an, berarti kan agak sulit kalau minta di situ. Nah, itu juga nanti akan saya sampaikan. Tapi permintaan warga kami sudah saya sampaikan di malam hari ini. Ya, matur nuwun. Ya, mudah-mudahan ada solusi karena beliau itu mungkin sudah sepuh Pak, ya, atau mungkin mau yang ngantar itu nggak ada mungkin ya, dan seterusnya saya kurang jelas. Yang kedua, bila nanti tanggal 20 Februari 2024 itu calon pemilih itu sudah berusia 17 tahun, mereka sudah berhak nih. Nah, dalam konteks ini yang bersangkutan itu, Pak, saya ingin milih. Terus solusinya bagaimana Pak? Apa saya harus ke kelurahan atau saya cukup melalui RT RW? Nah, kalau memang itu melalui RT RW, terus mungkin ada semacam berita acara. Nah, berita acara itu apakah sudah disiapkan untuk RT RW atau melalui panitia TPS di lokasi masing-masing? Mungkin itu Pak. Nah, yang lain tadi masalah usia dan berita acara. Demikian matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjawab di TPS
4 berarti ya. Oh, TPS 5 ya. Oh iya, TPS 5 itu pangkatnya Mbak Susana, Mbak Novi dari Puji Astuti. Ya. Ya, yang pertama itu pilihan pertama di mana, Mbak? Hukum pertemuan RT 4. Lokasi TPS-nya ya. Itu berarti di rumahnya. Rumah itu sama dengan TPS 6 atau 7? TPS 5. Pertemuan RT 2 RW 8. Oh, berarti kalau dipindah ngalor gitu gimana nanti, Mbak? Oh ya, itu dihidupkan dulu. Maksudnya Pak RW tadi di RT 4 itu kan warganya dibagi 2, ada yang di TPS 6 sama ada yang di TPS 5. Maksudnya warga-warga beliau yang di RT 4 RW 2 itu maunya jadi satu di satu TPS, di TPS 5 semua. Oh ya, jadi gini Pak, latar belakang kita dulu kenapa kok harus terpisah. Jadi Pak RW, yang pertama kita dulu itu sebenarnya ada 29 TPS Pak. Kita itu dulu ada 29 TPS, kemudian dari KPU terdapat pengerucutan TPS jadi menjadi 24 TPS. Nah, jadi mau tidak mau harus ada RW atau RT yang terpisah. Jadi kalau yang RT 4 tadi banyak yang ke TPS 6 atau yang sebaliknya, yaitu mungkin karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin Pak untuk membagi bagaimana biar biar tidak ada kendala dan juga nanti tidak ada faktor-faktor X yang mungkin mempersulit kami dan juga mempersulit mungkin petugas KPPS dan sebagainya. Ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin ketika kita membagi TPS itu ketika dulu pas pilgub itu ada sekitar 450, itu enak sekali kalau bagi. Nah sekarang dibatasi maksimal 300, jadi kita memaksimalkan mungkin agar jumlahnya juga enak dan juga mungkin tidak tercecer. Kita juga kemarin insya Allah tidak ada yang bisa kakak Pak. Jadi satu kakak bisa masih satu TPS begitu. Jadi kita kalau ada satu orang dulu ada kan satu rumah kok beda TPS dulu. Nah sekarang mungkin insya Allah sudah satu kakak semua, jadi tidak ada yang tercecer. Begitu Pak untuk TPS. Jadi Bapak tadi mintanya yang satu RT itu jadi satu. Nah mohon maaf karena sudah di berita acara dan sebagainya, mungkin itu belum bisa Pak. Tapi nanti kalau untuk TPS kemungkinan bisa Mas. Nah dipindah bisa, kemungkinan TPS bisa Pak. Dipindah malah lebih parah Pak. Lebih parah, Bapaknya lebih tidak mau lagi kalau TPS-nya dipindah. Dari warganya itu maunya semua warganya itu nyobosnya di TPS yang di RT 4 RW 2. Oh nggak. Ya. Ya kalau dipaksakan seperti itu kita juga kesalahan, karena kan per TPS itu maksimal 300, sedangkan untuk RT 4 itu nanti mau dipindah mana lagi kalau nggak kita pecah. Dan sebenarnya dulu sebelum ada restrukturisasi TPS itu RT 4 itu tidak bisa. Nah karena terjadi pengurangan jumlah TPS, mau nggak mau harus kita bisa. Nah itu karena solusi paling akhir seperti itu. Bahwa sudah merayu Pak Edi Merah dari Wilayah Kecamatan Bogor Merah.
tambahan boleh ketika itu juga kita sudah memikirkan resiko Pak, bahwasanya ketika ini dipisah, ini digabung, ini gimana, kalau pengen semuanya juga satu RT satu TPS, tapi kan KPU sudah ada jumlah, sudah ada aturan, sudah ada regulasi, dan ketika salah satu desa diistimewakan, salah satu dukuh diistimewakan, nanti dukuh-dukuh yang lain juga akan iri dan sebagainya. Nah, nanti kerja-kerja kami, kerja-kerja BPK, kerja-kerja KPU juga akan kesulitan. Jadi kalau untuk warga yang ingin satu RT satu TPS, kemungkinan karena itu sudah win-win solution Pak, jadi kita nggak bisa merubah seperti itu. Untuk pemilih baru ini pertanggal 14 Februari 2024 yang usianya sudah 17 tahun sudah masuk ke DPS ini Bapak. Jadi yang tahun ini masih 16, terus nanti pada pertanggal 14 Februari 2024 itu sudah 17 tahun dan sudah otomatis masuk ke DPS ini. Mau yang lain? Mau Pak Randy mengajukan perkara? Moga yang lain ada tanggapan lain, moga Pak silakan. Monggo Bapak Rini sekalian sambutan dan menyampaikan informasi kepada peserta CDP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muslimin ngomong dari kasih sabda Pak Tarik Sabigani dari mana tuh? Oh bukan bro. Minta ampun Pak, dalam kondisi terlambat kalau saking gedana keresan setengah yang kebagian 3 desa, jadi dicoba itu sekedar ingkang badhe ngaturaken mbok pilih ingkang setunggal saestu ngaturaken takabalawa nanggung siamana wasiamakum tasih wonten ing suasana sawalan nggih mbok pilih BPK saha rekan BPS kata kiraan yang pangapunten ingkang kali ngaturaken ageng panuwun dumateng BPS Desa Matikondo ingkang sampun nyumbuyung agengipun ngadakaken kegiatan wonten ing dalu punika ingkang waktu ngaturaken panuwun dumateng Bapak Kabid Dinas Pak Babinsa PKD saha sekretariat boten katalenten para rawuh sedaya tamu undangan ingkang boten kirani kaos kahormatan boten saged sebat asmanipun setunggal saking BPK namung badhe ngaturaken ageng panuwun mbok iki panjenengan sampun kersa rawuh wonten ing uji publik menawi samangke wonten ing DPS-ipun tasih wonten kekirangan kasuwun dumateng para rawuh sedaya maringi tanggapan saha masukan. Nah terus Mas Dedek posisi ini coklit hasilnya sekian bareng metu DPS kok beda dan lain sebagainya. Jadi ngatarisipun ngeten Bapak kedah dipun mangertosi wonten ing dinamika proses perkembangan data nika kathah perubahan. Salah satunya wonten pidato sini masuk maupun keluar, dua ada yang meninggal, terus ada yang invalid NKK-nya. Jadi kadang-kadang pantalin itu ngapunten ingkang sampun kelampahan kemawon nyerat NIK NKK wonten form itu saking dalem. Terus mungkin wonten momen-momen tertentu NIK NKK boten dicocoki luwih. Terus NIK utawi NKK yang dipunsetaraken dhateng KPU menika invalid, terus tipu.
niku dados ganda wonten Kecamatan Sanes utawi ing Kabupaten Sanes. Salah setunggal digit kemawon niku saged dadosaken rusakipun data. Nah, perkembanganipun kados mekaten Pak. Terus ewadene mangke wonten kekirangan wonten tetanggi utawi sederek kok dereng mlebu DPS kasuwun saged nglampiraken data pendukung KTP utawi KK kesanipun samangke menawi DPT sampun mandap niku sampun menuju ke arah ingkang sempurna. Ampun ngantos ngapunten BPS utawi PPK utaminipun penyelenggara pemilu menghilangkan satu suara pun dari warga masyarakat. Terus kita berupaya semaksimal mungkin untuk tidak menghilangkan satu suara pun, kecuali memang benar-benar juga meninggal dan lain sebagainya. Dan perkembangan data yang ada ini akan kita coba perbaiki malam ini. Kita akan menerima masukan dengan didukung data-data yang memang harus dilengkapi, sehingga harapan kami dengan adanya uji publik ini tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi aku hak pilih mungkin kok oleh itu hak pilih, nah itu kesalahan kita. Namun setiapnya satu aturakan untuk pilih nyuwun tulung dumateng sedaya kemawon kita saling check and balance. Kesanipun niatan demokrasi menika saged ndadosaken kesayangan dumateng dari kita negari Indonesia. Allahumma amin. Cekap kata kiraan kelepatan yang pangapunten wedal saha panginan kula aturaken dumateng BPS di sana 35 tersebut. Terima kasih atas sambutan serta arahan dari Pemerintahan Kecamatan Depok. Monggo yang lain ada tanggapan lagi atau ada yang setelah dicek ternyata DPS-nya ada yang meninggal atau ada yang pindah, monggo kami silakan. Ini kami temukan yang meninggal pertanggal 14 sampai hari ini itu atas nama Bapak Darmono dari Cijilan RT 1 RW 4, Bapak Suranto Soko RT 2 RW 3, Bapak Sudirman Gatak RT 2 RW 5, Bapak Sunardi Nartosuwito dari Songgayudan RT 2 RW 4, Ibu Siti Nur Aini Gatak RT 1 RW 5, dan Bapak Parmanto dari Gatak RT 1 RW 5. Terus ini juga kami juga meminta data dari kelurahan, itu juga ada yang pindah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 yang pindah. Nah ini kami tidak berani men-TNS karena apa? Nanti takutnya di tempat yang baru beliaunya ini belum dimasukkan sebagai pemilih. Terus yang kami takutkan juga nanti ketika beliaunya pada hari pencoblosan, beliaunya pulang kembali ke rumah dan ingin mencoblos, terus datanya sudah tidak ada. Nah itu yang kami takutkan seperti itu bagi yang pindah. Untuk yang pindah nanti apabila benar-benar pindah dan sudah dimasukkan ke tempat beliau yang baru, itu kami baru berani untuk men-TNS setelah ini Mas Redi, setelah apa namanya sinkronisasi ini ya, ya kalau itu baru berani kita TNS. Atau kalau yang meninggal itu otomatis sudah kami TNS. Bapak Ibu, mungkin ada yang lain? Mau Bapak? Terima kasih Mas Budi yang diperoleh. Atau informasinya dari BPK yang menyatakan tadi terkait dengan daftar pemilih tetap yang ada di sementara. Yang kami pertanyakan ini Pak Musewi, ketika kita BPS, BPK sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan ini terus sampai akhir misalnya. Terus kemudian di babak terakhir pas pencoblosan ternyata data tidak ada. Itu apakah bisa kita gunakan KTP yang seperti yang dulu kan bisa? Kalau dulu misalnya ternyata sampai hari pencoblosan itu ternyata belum terdaftar.
padahal juga warga situ. Karena kita tidak tahu nanti mungkin ada error atau sebenarnya atau gaya kok kadang-kadang hilang data itu. Nah itu apakah nanti bisa dipakai itu? Artinya kalau itu bisa dipakai undang-undang itu kan undang-undang lalu bisa kita dibuang itu. Kalau itu bisa digunakan artinya harga aman gitu. Tapi kalau itu tidak bisa digunakan mestinya tetap ada kehilangan. Gitu. Nah ini saya tanyakan apa itu masih bisa digunakan atau undang-undang dulu kan dirubah atau belum kita aplikasi. Terima kasih Bapak. Bagi penduduk setempat yang belum terdaftar ketika hari pencoblosan itu nanti bisa meminta sebenarnya surat A5 kepada TPS untuk dapat mencoblos di TPS tersebut. Tapi kalau di luar warga Maribogor, mohon maaf kami tidak bisa memberikan. Dengan pengecualian memang benar-benar sudah pindah di sini, berdomisili di sini sudah lama, tetapi belum apa namanya secara administrasi belum pindah, kemungkinan juga tidak bisa karena apa namanya kita sesuaikan yang ada di DPS juga atau DPD tersebut, kan tidak memungkinkan di setiap TPS itu ada jumlah apa namanya surat suara cadangan, cadangan kan kalau 2% 2% dari jumlah DPT setiap TPS. Monggo yang lain, Bapak monggo dari Ketua RW atau dari Pak Kamil, monggo silakan, monggo ada tanya terkait. Sing monggo Bapak. Jadi handphone Pak Kamil itu atau masih berlaku atau? Ya, itu nanti buat cek DPT online Pak untuk Pak Kamil. Jadi hasil dari ini nanti juga bisa di-download ya di Kecoplit. Nah untuk warga nanti bisa lewatin. Nah nanti kami akan share di sosial media untuk cek DPT online. Nanti kami juga akan bekerja keras untuk sosialisasi juga. Terima kasih. Kemarin Pak bukan kalau udah berdobil. Saya tidak bisa Pak, sudah ditutup. Nah nanti kalau bisa buka lagi. Ya, kan password sama IT masih saya sudah pegang Pak, jadi aman. Monggo yang lain ada tanggapan lagi? Sudah tidak ada. Pak tadi webnya apa Pak untuk DPS-nya tadi webnya apa untuk pengecekan misalnya? Cek DPT online. PP Cek DPT online. Monggo ada yang lain? Oh ji Bapak. Ji. Mereka cek dpt.online.kpu.go.id. Ji monggo Bapak. Jadi dari kami gini, saya lihat ini orangnya cek. Iya Pak, ya. Nah itu data turun dari KPUA dan saat itu Indonesia itu sudah seperti itu, jadi sudah sesuai dengan abjad dan berupa PDF. Jadi kalau mau mengurutkan itu sedikit susah.
Dan itu sudah se-Indonesia juga seperti itu Pak. Sudah dari KPU seperti itu. Jadi sudah baku saya juga kaget ketika turun, loh kok sesuai aja RT muncak-muncak. Iya, matur Bapak awit-awit dadosanipun. Ini memang lebih rame untuk hasil uji publik DPS. Format yang turun DPS tahun ini sangat berbeda dengan format DPS tahun-tahun sebelumnya. Baru kali ini DPS turun tanpa NIK 1. 2. Data lengkapnya tidak ada. Ini saya juga mengikuti di grup KPU kebetulan divisi Mutare. Kecamatan lain hampir 12 kecamatan semuanya bertanya. Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat semua menanyakan, kok formatnya DPS seperti ini? Kami hanya bisa menjawab, ini data turun dari KPU dengan format demikian. Nah, apakah DPT besok itu akan sama seperti ini ataukah kembali seperti sebelumnya? Kita belum bisa menjawab Pak. Kita hanya bisa menunggu setelah proses ini nanti selesai di publik, data kita sampaikan ke atas, diolah kembali dengan harapan sudah tidak ada yang tercecer, tinggal menunggu apakah formatnya lengkap seperti sebelumnya atau enggak. Jadi memang satu Indonesia semuanya seperti itu. Jadi kita tidak bisa secara aturan kalau memang KPU-nya sudah mengumumkan seperti ini, kita sudah tidak bisa bergerak apa-apa juga. Dengan buku saja teliti dua ada dia. Oke, kemungkinan besar kita harapan kita seperti itu. Betul Pak. Sambung, tidak ada lagi. Kalau sudah tidak ada lagi tanggapan, kami kembalikan ke MC. Berjalan dengan lancar. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup.